Bulan Oktober menjadi bulan peduli kanker payudara internasional. Hal ini juga diperingati setiap tahun di Indonesia yang dilakukan oleh Yayasan Kanker Payudara Indonesia. Berbagai kegiatan dilakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap pencegahan dini kanker payudara. Di Indonesia, kanker payudara menduduki peringkat pertama terbanyak setelah kanker rahim. Pada umumnya, penderita kanker payudara ditemukan sudah pada stadium lanjut. Sebenarnya peluang pasien kanker payudara bisa mencapai kesembuhan hingga 98% bila terdeteksi dini dan diobati secara medis. Kanker payudara merupakan jenis kanker tertinggi pada pasien rawat inap maupun rawat jalan di seluruh rumah sakit di Indonesia. Pada tahun 2010, jumlah pasien kanker payudara 28,7% dari total penderita kanker. Secara umum, prevalensi penyakit kanker di Indonesia juga cukup tinggi. Menurut data riset kesehatan dasar tahun 2013, prevalensi kanker di Indonesia adalah 1,4 dari 1.000 penduduk atau sekitar 347.000 orang. Di seluruh dunia, 8,2 juta orang meninggal dunia setiap tahunnya akibat kanker. Jumlah ini meningkat dari sebelumnya 7,6 juta orang pada 2008 dan diperkirakan jumlahnya akan menjadi 11,5 juta orang di tahun 2025. Di Indonesia, kasus baru kanker payudara menjadi kasus kematian tertinggi dengan angka 21,5 pada setiap 100.000 orang. Yang memprihatinkan, 70% pasien kanker payudara baru datang ke fasilitas kesehatan pada stadium lanjut. Pengobatan kanker memerlukan waktu yang relatif lama, berat, dan tidak murah. Karena itu, perlu deteksi dini kanker payudara sejak dini agar pengobatan bisa dilakukan maksimal sebelum stadium lanjut. Tim Liputan, Berita 1. Ya, pemirsa Landstok kali ini seperti yang Anda kemudian tadi saksikan akan membahas mengenai peduli kanker payudara dan sudah bergabung bersama kami Ketua Yayasan Kanker Payudara Indonesia, Ibu Linda Gumelar yang saat ini sedang berada di area Ancol, Jakarta Utara. Selamat siang Ibu Linda. Selamat siang, Mas Vicky. Ibu Linda, terima kasih sudah bergabung di Landstok. Ibu Linda, perlu waktu 1 bulan dalam 1 tahun untuk mengingatkan kita akan bahaya kanker payudara. Namun kemudian angka prevalensi di Indonesia ini masih tinggi. Sebetulnya apa yang menyebabkan hal ini, Bu Linda? Ya, saya kira memang dengan jumlah penduduk yang demikian besar, kemudian juga kita negara kepulauan, dan akses untuk memperoleh informasi juga belum terlalu banyak yang bisa dapat sehingga memang prevalensinya menjadi meningkat. Tapi di sini juga dampaknya adalah ketidakpedulian dari perempuan khususnya karena kanker payudara banyak didiagnosa kepada perempuan. Walaupun laki-laki juga bisa kena, bahwa akses tadi tidak ada sehingga mereka tidak paham tentang pentingnya melakukan pemeriksaan kesehatan payudara, khususnya pada kanker payudara itu melalui periksa payudara sendiri. Sebetulnya dari mulai sekolah harusnya sudah diberikan pelajaran ini sehingga mereka pada saatnya nanti akan secara rutin melakukan pasadari. Jadi kuncinya adalah disadari. Oke, ya, Bu Linda, seperti Anda tadi sampaikan bahwa memang permasalahannya mengapa kemudian angka prevalensi kanker payudara di Indonesia adalah karena masalah edukasi masyarakat yang kemudian belum merata. Ketika masalahnya itu, apa yang kemudian dilakukan oleh Yayasan Kanker Payudara Indonesia, mungkin bekerja sama juga dengan pemerintah, supaya memang sosialisasinya ini dapat dilakukan secara menyeluruh di Indonesia? Ya. Jadi memang kita Yayasan Kanker Payudara Indonesia lebih bermain di promotif dan preventif karena kami merasa bahwa apabila kita bisa menjaga di hulunya, tentu beban di hilirnya tidak menjadi terlalu berat. Dan ini kalau kami lakukan melalui edukasi dan sosialisasi ke daerah-daerah, berbagai daerah. Kemudian kami juga melakukan edukasi dan sosialisasi ke sekolah-sekolah, juga melalui media-media cetak maupun elektronik. Dengan cara demikian saya berharap semakin banyak lagi yang mendengar, yang mengetahui dan melakukan kewaspadaan melalui penjagaan kesehatan payudaranya. Tetapi saya kira bukan itu saja permasalahan. Di sisi lain juga mungkin tenaga, sumber daya manusia, sarana prasarana yang tidak dipunyai oleh semua rumah sakit. Ini juga menjadi salah satu penyebab yang dampaknya juga akan ada perpanjangan waktu dari upaya untuk menanggulangi kesehatan payudara itu, sehingga yang tadinya semulanya adalah stadium awal
tetapi karena keterlambatan dia menjadi stadium lanjut. Itu juga ada kejadian-kejadian. Ada wacana atau ada agenda untuk kemudian atau program lah ya untuk membuat sarana dan juga prasarana dari rumah sakit ini kemudian cukup memadai, Bu Linda, di seluruh Indonesia agar penanganan terhadap pasien kanker payudara ini kemudian bisa cepat dilakukan. Ya, jadi kami memang tidak langsung melakukan sarana prasarana, tapi kami mendorong kepada pemerintah melalui Kementerian Kesehatan maupun juga kepada rumah sakit swasta agar mereka juga bersama-sama bisa mendukung upaya-upaya kelengkapan dari alat-alat pemeriksaan untuk kanker payudara, juga sumber daya manusianya. Artinya apa? Sumber daya manusia, dokter ahli bedahnya kurang, dokter bedah onkologinya apalagi, kemudian radiolognya juga tidak banyak. Ini menjadi penyebab-penyebab yang terpaksa antri gitu kepada para pasien-pasien atau yang merasa ada kelainan di kanker di payudaranya. Oke. Itu yang kami rasakan. Baik. Hal lain adalah mungkin juga masyarakat masih menganggap tabu ya bicara payudara, apalagi bicara kanker payudara. Sehingga ini mereka lari bukan ke cara-cara medis, tapi justru pergi ke tempat-tempat lain yang tidak mengobati penyakit itu. Ya, temuan terkait dengan masyarakat yang kemudian masih menganggap kanker payudara adalah hal yang tabu lah ya, sehingga memilih jalan lain selain medis gitu. Ya. Temuannya dari yayasan sendiri seperti apa, Bu? Apakah angkanya cukup mengkhawatirkan atau seperti apa? Iya. Kalau saya melihat dari teman-teman, kebetulan kami punya grup Pita Pink Survivors ya. Dan dari teman-teman kita pergi ke daerah-daerah, memang kebanyakan itu datangnya ke dokter sudah pada stadium lanjut. Artinya apa? Mereka tidak langsung ke medis, tetapi pergi berkeliling karena bicara tentang payudara yang dianggap bagi perempuan itu adalah satu mahkota ya. Sehingga mereka tidak mau kehilangan atau harus diobati dan menghindar dari upaya-upaya medis itu. Itu yang kami rasakan dan kami temui dalam perjalanan kami melakukan edukasi-edukasi. Di tempat kami pun banyak yang mengakui akhirnya setelah mereka berkeliling-keliling, akhirnya mereka kembali lagi ke dokter dan situasinya sudah berubah. Ada yang sudah sampai ke tulang, ada yang sudah sampai ke otak dan lain sebagainya. Tapi kami ingin membangun sekarang semangat positif dari para survivors tersebut. Oke, ya. Mengapa kemudian masyarakat melakukan pengobatan herbal katakanlah ketika mereka tahu bahwa dirinya terjangkit kanker payudara? Ini kemudian berdasar pada katakanlah sukses story. Banyak yang kemudian katakanlah memang sembuh kok hanya karena berobat herbal gitu. Mungkin dari temuan dari Yayasan Kanker Payudara sendiri, sebetulnya apakah medis ini bisa menjadi satu-satunya media lah ya untuk bisa menyembuhkan kanker payudara ini, Bu Linda? Jadi memang mungkin ya medis harus tetap dilakukan. Tapi kalau memang menggunakan herbal, tentu herbal yang sudah dikualifikasi memang dia bisa membantu. Tetapi ada juga orang-orang yang sembuh yang tadi dikira adalah breast cancer, ternyata bukan kanker payudara. Mungkin dengan herbal tersebut dia menjadi sembuh penyakit lain mungkin, tapi bukan kanker payudara. Sehingga saya tetap condong kepada upaya-upaya melalui cara medis, karena ini sudah melalui jurnal ya, sudah melalui keabsahannya sudah diakui secara internasional. Saya kira itu yang lebih baik. Dan lebih tepat. Oke, Bu Linda, kita akan jeda sejenak. Kita akan kemudian lanjutkan dialog setelah jeda. Pemirsa tetap di Lanstock.